Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi kesempatan kesehatan, dan juga kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad SAW. Oke guys, untuk pertemuan kali ini masih dalam tahap pembelajaran. Kita pada kesempatan ini akan mengulas sedikit tentang toolbar modify di aplikasi AutoCAD. Perintah pertama dalam menu modify ini adalah erase. Jadi perintah erase ini bisa kita temui di toolbar menu yang paling atas ya, toolbar menu paling atas. Kita cari modify dan kita cari erase. Jadi perintah erase bisa kita dapati di menu toolbar menu di atas. Kita cari modify, tab modify, kita cari erase ya. Setelah kita klik erase, baru kita klik atau kita pilih objek yang akan kita hapus. Setelah itu baru kita enter atau spasi. Nah, cara kedua dalam mengaktifkan perintah erase ini, kita bisa tekan shortcut E atau tombol E di keyboard. E, tekan enter lagi, pilih objek yang akan kita hapus, tekan enter lagi. Maka objek yang akan kita hapus sudah hilang. Terus yang ketiga, cara melaksanakan perintah erase ini bisa dilakukan dengan menekan tombol delete di keyboard. Kita pilih dulu objek yang akan kita hapus, tekan tombol delete di keyboard. Nah, itu beberapa cara menggunakan perintah erase di AutoCAD. Oke guys, perintah selanjutnya adalah perintah menggandakan sebuah atau beberapa objek di layar kerja AutoCAD, atau yang biasa kita kenal dengan perintah copy. Nah, perintah copy ini bisa kita dapati juga di menu yang sama, di tab yang sama, di modify kita cari copy. Nah, setelah kita klik copy, kita pilih objek yang akan kita gandakan, tekan enter, klik titik acuannya, lalu arahkan kemana mau di copy, kanan, ke atas, ke bawah juga boleh. Nah, maka objeknya sudah digandakan. Nah, selanjutnya cara kedua yaitu dengan menekan tombol CO atau CP di keyboard. Kita coba CP ya, enter, pilih objek yang akan kita gandakan, lalu enter lagi, klik titik acuannya, lalu kita arahkan, klik ya. Ini adalah hasil penggandaan dari objek awal ya. Nah, seterusnya perintah copy ini bisa kita lakukan juga dengan jarak-jarak tertentu. Jadi kita menggandakan sebuah objek dengan jarak-jarak yang telah kita tentukan. Misalnya kita tekan tombol CP, enter, pilih objek yang akan kita gandakan, pilih titik acuannya. Titik acuan ini bisa juga di sembarangan tempat, bisa juga di tempat-tempat tertentu yang telah kita tentukan. Misalnya di sini di bawah. Ya. Kita gandakan dengan jarak 3 meter. Langsung kita ketik angka 3. Ya, maka objek yang awal ini telah digandakan dengan jarak 3 meter. Kita coba ukur ya. Jarak 3 meter ya, ini kan angka 3 ya. Perintah selanjutnya yang terdapat di menu modify ini adalah perintah mirror atau cerminan. Jadi di perintah ini bisa mencerminkan sebuah objek seperti layaknya sebuah kaca cermin yang biasa kita gunakan sehari-hari.
Nah, perintah ini bisa kita dapati juga di menu modify. Kita cari mirror ya. Lalu kita pilih objek yang akan kita mirror atau kita cerminkan. Lalu kita ketik enter. Lalu kita pilih titik cerminannya atau acuan cerminannya. Klik titik awal, lalu klik, bisa diarahkan ke bawah atau ke atas. Klik titik yang keduanya. Lalu tekan enter. Nah, maka objek yang sebelumnya kita cerminkan, hasilnya akan berbanding terbalik dengan objek awal. Kita coba lagi, klik modify, klik mirror, lalu kita pilih objek yang akan kita cerminkan, lalu kita enter, klik titik cerminannya atau garis cerminannya, titik awalnya dulu, lalu arahkan ke kanan atau ke atas, lalu klik titik yang keduanya, lalu tekan enter lagi ya. Maka objek-objek yang telah kita cerminkan akan berbanding terbalik dengan objek-objek yang awalnya. Nah, perintah mirror ini bisa juga kita lakukan dengan menggunakan tombol atau shortcut MI di keyboard. Kita coba lagi, MI, tekan enter, lalu kita pilih objek yang akan kita cerminkan, enter lagi, lalu kita ketik titik awal acuan cerminannya, lalu kita ketik lagi, klik lagi titik acuan keduanya, lalu kita tekan enter ya. MI, enter, pilih yang objek yang mau dicerminkan, tekan enter lagi, pilih titik awal garis cerminannya, lalu pilih titik akhir garis cerminannya. Nah, di sini terdapat erase source object ya, erase source object. Di sini ada kedua pilihan, bisa N atau Y, no atau yes. Artinya kita bisa menghapus atau menghilangkan objek awal yang telah kita cerminkan. Misalnya kita di sini erase source object ini kita ketik di sini Y ya, lalu tekan enter, maka objek awalnya akan hilang. Jadi dalam artian objeknya tidak diduplikasi atau digandakan. Kita ulangi lagi ya. Mirror atau MI, enter, pilih objek yang akan kita cerminkan, lalu kita tekan enter lagi, kita pilih garis atau titik cerminan, pilih titik awalnya dulu, lalu kita pilih titik yang keduanya, lalu klik. Nah, di sini ada pilihan erase source object. Nah, bisa kita tekan N, bisa tekan I. Nah, yang defaultnya adalah N. Kalau masih N, defaultnya N, langsung kita klik enter. Ya, maka objeknya tidak akan objek yang lama tidak akan hilang dan akan ada objek duplikasinya. Sedangkan untuk yang Y-nya, erase source object tadi, objek yang lama ini akan hilang. Saya contohkan lagi, MI, kita blok objek yang akan di mirror, enter, pilih garis cerminan, klik di awal dan klik titik lalu kita tekan Y di keyboard, lalu tekan enter, maka objek yang sebelumnya, objek awalnya akan hilang. Oke, itulah beberapa cara dalam melaksanakan perintah mirror. Oke, perintah selanjutnya adalah perintah offset. Yang perintah ini bisa juga kita dapati di tempat yang sama, di modify, klik offset, lalu kita pilih jarak yang mau di offset, misalnya 1 meter, lalu kita tekan enter. Pilih objek yang mau digandakan, lalu kita klik atau arahkan ke kanan atau ke kiri, bisa juga ke bawah atau ke atas dengan jarak yang telah kita tentukan.
juga ke kiri, ke atas. Jadi benda-benda yang kita gandakan secara paralel. Misalnya paralel itu misalnya benda horizontal, jadi kita arahkan horizontal. Jadi, kalau vertikal kita arahkan vertikal, kita gandakan ke arah yang vertikal. Bisa juga kita gunakan circle, lingkaran. Kita coba di lingkaran, offset dengan jarak 1 meter ke arah luar atau ke arah dalam. Ya, maka lingkarannya akan bertambah banyak. Ya. Nah, perintah offset ini bisa juga kita menggunakan shortcut O atau tombol O di keyboard. Kita coba O, lalu tekan enter, pilih tentukan jarak yang akan kita offset, misalnya 2. Lalu kita pilih objek yang mau di offset, misalnya objek yang horizontal, garis horizontal dengan jarak 2 ke atas. Ya. Jadi benda yang telah kita gandakan telah kita offset dengan jarak 2 meter. Oke, mungkin itu beberapa contoh dari penggunaan perintah offset ini. Oke, perintah selanjutnya yang ada di tab modifier ini adalah perintah array. Nah, kita klik array. Nah, di sini ada tab array-nya. Tab array inilah perintah untuk menggandakan sebuah objek menjadi banyak objek dengan jarak-jarak tertentu. Misalnya di sini di tab array ini terdapat ada 2 pilihan, yaitu rectangular array dan polar array. Nah, kita coba rectangular array dulu. Kita pilih select object, kita klik tombolnya di sini, lalu pilih objek yang akan di array atau digandakan. Lalu tekan enter. Nah, di bawahnya ada tab lagi, ada tab row dan tab column. Nah, di sini kita bisa ketikkan berapa baris yang akan kita buat atau gandakan objek dan berapa kolom yang akan kita gandakan. Misalnya 4 kolom, 4 baris dan 4 kolom, atau kita bedakan aja kolomnya 3. Nah, di sini akan hasilnya nanti ada 4 baris dan 3 kolom. Nah, dan juga di bawahnya offset distance and direction. Nah, row offset adalah jarak antar baris. Kita bikin di sini 2 meter dan jarak antar kolom 3 meter. Nah, nanti akan nampak perbedaannya jarak antar baris dan jarak antar kolom. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terdapat 3 kolom dan 4 baris dengan jarak yang telah kita tentukan tadi, 3 meter untuk jarak antar kolom dan 2 meter jarak antar baris, hasil dari array. Ya, kita ulangi lagi, kita hapus dulu ya, ulangi lagi, modify array, kita pilih rectangular array, lalu kita pilih objek yang akan kita array, gandakan, lalu kita ketikkan berapa banyak baris dan kolom yang akan kita perlukan, dan juga kita buat baris atau jarak baris dengan jarak antar kolomnya, lalu kita tekan OK. Jadi kita sebuah rectangular array. Oke, kita copy dulu yang satu ini. Oke, selanjutnya adalah polar array. Kita coba ambil tab modify, ambil array, lalu kita pilih polar array, kemudian select object, kita pilih objek yang akan kita polar array, lalu enter. Nah, di sini ada center point-nya untuk menentukan titik pusat dari penggandaan. Ya, kita pilih. Nah, kita tentukan titik pusatnya, misalnya di sini. Ya. Di bawahnya juga ada total number of item, berarti berapa banyak objek yang akan kita perbanyak. Misalnya kita 10, kita ketik 10. Nah,
Nah, dengan angle to fill atau arah putaran sesuai dengan arah putaran yang akan kita tentukan. Misalnya 180, tapi dia akan objeknya akan berputar atau digandakan sesuai dengan sudut yang telah kita tentukan. Oke. Nah, jadi objek awal telah digandakan sesuai dengan sudut putarannya 180 sebanyak 10 buah. Sebanyak 10 buah termasuk objek utamanya. Nah, kita ulang lagi. Perintah polar array, pilih polar array, select objek, lalu kita pilih objek yang akan kita polar array, enter, pilih center point-nya, kita klik di mana center point-nya atau titik pusatnya. Lalu kita ketikkan berapa item yang mau kita perbanyak, misalnya 15. Kemudian kita ketikkan sudut arah putarannya, misalnya 360 derajat. Lalu kita tekan OK. Nah, maka objek awalnya sudah digandakan sebanyak sudut putaran 360 derajat sebanyak 15 objek.